Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk kaum Ninawa. Kemudian beliau pergi ke negeri Syam melewati padang pasir yang gersang. Sesampainya di sana, beliau mendapati kaumnya tenggelam dalam kekafiran dan menjadikan berhala sebagai Tuhan. Kemudian beliau mulai berdakwah, tetapi mereka malah menertawakannya. Lalu beliau pun tetap sabar. Tahun demi tahun berlalu, 33 tahun lamanya Nabi Yunus berdakwah, tetapi hanya 2 orang saja yang mau mendengarkan dakwahnya. Namanya adalah Tanuh dan Rubil. Kesabarannya telah habis dan dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kaum Ninawa. Sebelum itu, beliau memberi peringatan kepada kaum Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Dan beliau pergi ke dermaga dan menumpang kepada salah satu kapal. Sang nahkoda mengizinkannya karena saat itu cuaca cerah, walaupun dia tahu bahwa kapalnya telah kelebihan muatan. Di tengah laut, tiba-tiba awan hitam bergulung-gulung. Angin kencang bersama ombak menerpa kapal tersebut dan kapal itu terombang-ambing oleh ombak. Nabi Yunus pun memerintahkan para penumpang untuk berzikir kepada Allah. Sang nahkoda langsung meminta kaum penumpang untuk membuang barang bawaannya, berharap supaya stabil, tetapi hal itu tidak terjadi. Sang nahkoda harus mengambil keputusan pahit dengan mengurangi jumlah penumpangnya. Dilakukanlah undian. Undian pertama didapatkan oleh Nabi Yunus, tetapi beberapa penumpang masih tidak setuju. Dan akhirnya dilakukan undian kedua dan ketiga, tetap Nabi Yunus alaihissalam yang mendapatkannya. Lalu Nabi Yunus pun ikhlas menceburkan dirinya ke dalam lautan, dan beliau terombang-ambing di lautan. Kemudian cuaca pun kembali cerah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor ikan paus untuk melahap Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan dagingnya. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus berpikir bahwa dirinya telah meninggal, tetapi dia salah. Allah berfirman bahwa dia ada di dalam perut ikan. Dan beliau mendengar suara tasbih dari penghuni lautan. Seketika beliau pun sadar bahwa dia telah salah meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa kepada Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Ya Allah, sungguh maha suci Engkau, sungguh Engkau maha kuasa, dan sungguh aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Allah pun menjawab doanya dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Dan kami kabulkan doanya, dan kami bebaskan dia dari kedukaan. Dan Allah pun memerintahkan ikan paus untuk memuntahkannya di daratan yang tandus. Allah pun menumbuhkan sebuah tanaman bernama yaktinah. Yaktinah adalah sebuah labu. Lalu Allah juga menuntunnya untuk kembali ke kaum Ninawa. Di kaum Ninawa, azab Allah benar-benar terjadi. Banjir besar dan angin kencang menyapu rumah, peternakan, dan ladang kaum Ninawa. Tak sampai di situ, Allah juga mendatangkan gempa yang sangat besar. Kemudian kaum Ninawa sadar bahwa ini adalah azab Allah
yang diperingatkan oleh Nabi Yunus. Mereka pun menyebut asma Allah untuk meminta perlindungan. Hal ini dikisahkan dalam surah Yunus ayat 94. Dan perempuan, laki-laki, anak-anak semuanya beriman, dan iman tersebut bermanfaat untuk mereka sendiri. Kemudian Nabi Yunus pun kembali ke kaum Ninawa. Tak disangka kaum Ninawa menyambut Nabi Yunus dengan baik. Hal ini juga dikisahkan dalam surah Asy-Syaffat ayat 147 sampai 148. Di dalam kisah ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari memperbanyak zikir kepada Allah, menyeru dalam kebaikan, dan yang paling penting adalah tidak mengambil keputusan di saat emosi. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.